Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Shure MV7, mic buat podcast yang menarik banget dari Shure Audio, yang katanya dibuat dari legendaris mic SM7. Kayak gimana? Langsung kita bahas. Music Lover, mungkin Music Lover sudah pernah dengar mic Shure yang sangat legendaris, SM7, bukan SM57 ya, beda. Mic ini katanya sudah mungkin melanglang buana, sudah mulai dikenal orang ya, terutama orang-orang audio itu dari tahun mungkin 73, jadi sudah sekitar 50 tahunan. Ya, pertama kali memang dia dibikinnya tahun 73. Dan penggunaan awalnya itu buat mic broadcasting. Ya, jadi untuk yang broadcast, mungkin buat TV zaman itu atau radio, itu gunanya buat itu. Nah, sama satu orang sound engineering yang namanya Bruce Sweden. Nah, itu sound engineeringnya mungkin Music Lover pernah dengar Quincy Jones, Michael Jackson, Paul McCartney, atau Barbara Streisand. Nah, itu sound engineeringnya. Nah, dia yang pertama kali nyobain mic Shure SM7 ini yang tadinya buat broadcasting dipakai buat aplikasi musik. Dan ternyata hasilnya bagus banget katanya Music Lover. Sampai pada tahun 82, Music Lover kalau mungkin pernah ingat sejarahnya, tahun 82 itu Michael Jackson ngeluarin albumnya yang namanya Thriller. Nah, hampir sebagian besar vokalnya Michael Jackson itu take pakai SM7. Jadi memang mic SM7 ini luar biasa. Ya, legendaris banget. Dan bahkan sampai sekarang masih banyak banget musisi-musisi yang masih pakai. Nah, sejarahnya nih, ini gue terusin lagi ya, sejarah sedikit tentang SM7 ya. Nah, tahun 99, SM7 itu mengalami, bisa dibilang kayak upgrade atau perubahan sedikit. Buat coilnya sama desain mountingnya. Akhirnya mereka nyebutnya SM7A di tahun 99 itu. Nah, kemudian di tahun 2001, itu diperbaharui lagi. Perbaharunya sebenarnya nggak terlalu banyak. Jadi windscreen-nya itu digedein. Ya, akhirnya mereka nyebutnya SM7B. Nah, itu yang sampai sekarang masih digunakan. Dan ternyata Music Lover, SM7B ini menjadi patokan untuk mic podcast MV7 ini. Jadi ini pasti bakalan istimewa banget suaranya. Karena dibikin dan terinspirasi dari mic legendaris SM7. Nah, untuk Shure MV7 ini ada 3 varian yang dijual di Indonesia. Varian yang pertama yaitu MV7 tanpa embel apa-apa. Harganya Rp4.899.000. MV7 ini punya koneksi XLR untuk analognya dan USB untuk digitalnya. Nah, ada juga MV7K bundle. Nah, ini sebenarnya mirip aja sama kayak MV7, tapi ada bundling dari standnya. Ya, harganya Rp5.299.000. Nah, kemudian mereka ngeluarin juga varian yang namanya MV7X. Harganya Rp3.499.000. Nah, MV7X ini hanya analog. Jadi koneksinya hanya koneksi XLR. Ya, MV7 dan MV7K bundle sebenarnya mirip aja, cuman ada perbedaan di standnya. Untuk fitur-fitur dari MV7, yang pertama, convenient plug and play operation. Jadi kompatibel dengan banyak sistem operasi, misalnya Windows, Mac, iOS, Android juga bisa. Voice isolation technology. Jadi karena polar patternnya cardioid, jadi nangkapnya cuma suara dari depan aja. Jadi surrounding tidak terlalu ketangkep. Ini agak berbeda sama kayak misalnya mic kondensor yang biasanya bisa nangkap sampai semua posisi. Durable, versatile design. Ya, karena menggunakan hybrid nih, bisa USB atau digital, kemudian bisa juga analog dengan XLR. Dan untuk yang MV7 ini bisa juga diatur dengan pengaturan volumenya dengan touch disentuh. Nah, ini menarik banget. Bahannya semua dari metal, jadi kelihatan sangat kuat dan sangat solid. Flexible sound control with the Shure Plus Motif desktop application. Nah, ini yang menarik. Ada aplikasi Motif desktop yang akan membantu kita untuk mengontrol mikrofon ini. Contohnya nih, ada auto level mode. Custom user preset, jadi kita bisa men-save preset kita. Jadi yang kita atur misalnya posisinya, suaranya, segala macam bisa diatur dan bisa di-save. Oh ya, ini juga bisa diatur di aplikasinya ya, ada manual modenya. Switchable EQ filter, nah ini juga menarik. Ada pengaturan untuk high pass filter, ada voice boost emphasis, dan lain sebagainya.
Mic ini juga punya fitur real-time headphone monitoring. Jadi kita langsung bisa mendengar suara kita pada saat kita menggunakan mikrofon ini. Ini juga udah live streaming ready. Jadi istilahnya colok langsung bisa go. Untuk spesifikasi lengkapnya Music Lover bisa lihat. Kemudian untuk paket penjualannya, yang MV7 seperti ini. Yang MV7K bundle itu ada stand-nya. Yang MV7X perbedaannya dengan MV7 paket penjualannya, MV7X nggak ada kabel USB-nya. Sekarang kita masuk aja ke desain dan build quality-nya. Untuk bentuknya ya seperti mic podcast pada umumnya ya, seperti bentuk tabung ya kayak gini. Nah, cuman di bagian atasnya ini sebenarnya ada windscreen-nya. Jadi ada kayak cover busa gitu. Gunanya windscreen ini untuk ngeredus suara angin sebenarnya, sama ngeredus suara popping. Biasanya di vokal manusia itu suka ada suara popping. Nah, itu bisa meredus bunyi itu. Windscreen ini terbuat dari bahan foam ya. Kalau kita buka, mic-nya sebenarnya bentuknya bulat nih kayak gini. Kemudian ada grill dari bahan metal untuk ngecover mic dalamnya. Untuk bahan bodinya, overall dari bahan metal solid, gue suka banget, kelihatan rapi banget juga finishingnya. Kemudian di bagian sampingnya ada tulisan Shure. Di bagian tengahnya, ya itu ada tulisan model MV7. Nah, kemudian di bagian tengahnya tapi sebelah atas itu ada navigasi untuk mic-nya. Tapi ini hanya untuk MV7. MV7X nggak ada. Nah, di bagian navigasinya ini ada indikator volume, ada indikator volume headphone-nya. Jadi kita bisa ngatur gain mic-nya dan kita juga bisa ngatur volume dari headphone-nya. Kemudian ada tombol mic mute supaya mic-nya bisa di off dulu sementara. Kemudian ada tombol merubah volume mic dan headphone. Juga ada untuk lock-nya. Sedangkan di bagian bawahnya ada konektor-konektornya. Untuk analog ada konektor XLR. Sedangkan untuk digital ada konektor USB micro dan ada jack audio 3,5 mm untuk headphone out, ini buat kita monitoring. Nah, perbedaan signifikan antara MV7X dan MV7, yang MV7X itu nggak ada USB dan nggak ada headphone out-nya. Nah, sedangkan untuk yoke-nya, yoke itu penahan mic-nya yang di samping nih, kayak rangkanya itu ya. Ini terbuat dari bahan metal solid, bisa di-adjust dengan muter knob kiri atau knob kanannya. Sedangkan mount-nya itu ukuran 5/8 inch atau ukuran 27. Ini sebenarnya ukuran standar digunakan hampir di semua holder ataupun stand mic. Overall Music Lover, dari build-nya ini gue suka banget, kelihatan solid banget. Kemudian dari desainnya cukup menarik. Overall gue akan kasih poin 7,5. Sekarang kita masuk ke sound quality-nya. Nah, gue akan gunakan di berbagai aplikasi. Yang pertama gue akan gunakan MV7 ini di laptop. Kemudian gue juga akan coba di HP gue. Dan yang terakhir gue akan coba untuk dicolok di sound card gue. Yang di sound card gue akan gunakan XLR. Dan gue akan bandingkan juga dengan MV7X. Untuk yang PC atau laptop ini menarik banget. Karena ternyata kalau kita gunakan aplikasi yang direkomendasi, yang motif itu, ternyata kita bisa ngatur banyak sekali hal. Misalnya nih, ada dua pengaturan utama, auto level dan manual. Ya kalau auto level, gain-nya udah otomatis diatur. Sedangkan manual kita bisa ngatur volumenya, kemudian kita bisa ngatur berbagai hal. Seperti mic mute, gain, monitor mix, ada 4 macam EQ, flat, high pass, presence boost, high pass and presence boost. Kemudian ada limiter dan kompresor, juga ada pengaturan lampu LED-nya. Sedangkan untuk auto level, kan kita nggak bisa ngatur gain-nya nih. Tapi ada preset yang kita bisa atur, dan menurut gue ini lebih mudah sih, jadi mempermudah kita sebenarnya. Contohnya, ada preset atau pengaturan mic-nya dekat, near, atau far, jauh. Atau tone-nya, misalnya dark, atau natural, atau bright. Dan tentu saja kita juga bisa ngatur lampu LED-nya. Gue pribadi untuk yang pemula baiknya ngatur yang auto level aja. Tidak banyak yang kita bisa ngoprek-ngoprek tapi langsung suaranya jadi oke. Anyway, sekarang gue ngasih sampel suara dengan menggunakan laptop USB berarti ya, yang digital. Itu dengan kombinasi auto level, near, dan natural. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari Shure MV7 menggunakan sound recorder bawaan dari Windows. Kemudian Shure Plus motifnya di on, ya, menggunakan settingan auto level, near, dan tone-nya pakai yang natural.
Ya, sound quality-nya seperti ini. Menurut gua yang di laptop ini istimewa banget. Suaranya detail, clear, clarity-nya bagus banget, tebel, kemudian jelas banget. Micro detail kedengaran dengan sangat baik. Dan powernya oke banget. Ini gue suka banget powernya. Overall buat gue tuningnya kerasa apa ya? Tebel tapi tetap natural gitu. Jadi enak banget ya. Masih kerasa tebel, berbodi, dan tetap airy. Nah untuk di HP memang ada aplikasinya. Tapi untuk yang ini gue nggak pakai aplikasinya untuk ngetesnya. Ini pakai aplikasi recording HP Samsung standar. Music Lover, sekarang gue make HP gue Samsung A73 untuk ngerekam mic MV7 ini. Aplikasinya menggunakan aplikasi audio recording standar dari Samsung. Kemudian tidak ada penggunaan aplikasi dari Motif. Jadi yang standar Samsung aja. Nah, sound quality-nya seperti ini. Nah, suaranya arahnya agak mirip ke yang pakai laptop, tapi memang tidak se-open, se-airy, dan tidak se-clear yang di laptop. Ya, tapi tetap jelas. Menurut gua suaranya ya udah cukup banget sih, apalagi kalau Music Lover yang memang mau pakai buat live podcast ataupun live streaming, ya ini udah oke banget ya. Dengan colok ke HP udah enak. Apalagi kan memang dikasih kabel USB ke USB-C. Jadi tinggal colok aja langsung ke HP kita. Ya, HP sekarang kan rata-rata udah USB-C kan. Gue juga nyobain dengan menggunakan sound card. Yang menggunakan sound card yang gue bisa pakai untuk syuting YouTube ini, yaitu sound card Zoom H5n. Ya, itu sebenarnya mic juga, cuman ada sound cardnya. Jadi gue pakai itu untuk nyobain. Music Lover, sekarang gue nyobain mic MV7 sama MV7X plus gue bandingin juga sama mic yang gue biasa pakai, mic yang ya mic budget sih, mic Boya. Ya, ini semuanya masuk ke Zoom H5n gue, ada sound cardnya, semuanya masuk ke analog, jadi bukan ke digital, ya ke analog. Yang MV7 dan MV7X masuk ke XLR, sedangkan Boya masuk ke jack audionya. Nah, sound quality-nya seperti ini. Music Lover, kita akan bandingkan ketiga-tiganya. Nah, ini suara yang Shure MV7, kemudian ini Shure MV7X, dan yang ini adalah mic Boya. Ya, seperti itu kualitas suaranya. Suaranya ya memang preamp-nya, hasil suaranya arahnya memang lebih ke arah zoom karena kan diolahnya di zoom. Tapi memang kerasanya detail banget. Ya, clarity-nya dapet banget, open airy. Agak mirip, bahkan mungkin sedikit lebih baik dibanding dengan colok langsung ke laptop. Anyway, yang di zoom ini gue menggunakan analog. Jadi gue coloknya yang XLR. Nah, gue juga bandingin nih sama yang MV7X. Ternyata MV7X juga mirip suaranya. Jadi mungkin Music Lover mesti pertimbangkan, oke, kalau gue menggunakan aplikasi analog, mau pakai MV7 atau MV7X ya sama aja. Karena ternyata keluaran untuk analognya itu sama. Kesimpulannya Music Lover. Kalau Music Lover mau coba buat podcast atau YouTube mungkin dengan suara yang cukup istimewa, gue sih sarankan cobain mic ini ya, mic MV7. Kalau mau lebih mudah ya gunakan MV7. Kalau misalnya Music Lover perlu proses yang lebih panjang atau lebih suka dengan analog, bisa pakai MV7X. Anyway, dua-duanya kan punya bahan yang sama sebenarnya. Kalau yang MV7 sudah ada DAC bawaan yang memang cukup istimewa menurut gua. Gua pribadi sangat rekomendasi mikrofon ini. Oke, tapi kan itu pendapat gua. Baiknya cobain dulu. Ya, sudah banyak toko-toko audio, terutama di Pro Audio yang punya mic ini. Jadi cobain untuk praktekkan, untuk mungkin live streaming ataupun live podcast, dan cobain gimana bunyinya. Paling penting, cobain sendiri, audisi sendiri, dan selalu percaya sama kuping sendiri. Oke? Kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!